Shalom, apa kabar? Saya senang banget ketemu kamu di video ini dan di channel ini. Apa kabar? Ya, saya percaya kamu dalam keadaan sehat dan terus diberkati Tuhan. Katakan amin. Yes, kali ini saya mau bicara tentang cara mudah mendengar suara Tuhan. Kamu pasti bisa. Ya, setelah nonton video ini, saya percaya kamu pasti bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, serius ini bisa mendengar suara Tuhan. Nah, saya mau bilang serius. Ya. Jadi gini, banyak pendeta, banyak orang-orang sekolah teologi, banyak anak-anak Tuhan, dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Ternyata masalah terbesar dari mereka yang tidak bisa mendengar suara Tuhan adalah mereka mempercayai kebohongan. Kebohongan apa nih? Nah, kebohongannya gini. Kebohongan yang mereka percayai adalah kebohongan ini, bahwa tidak mungkin Tuhan berbicara. Ya, saya menyayangkan beberapa aliran Kristen tidak percaya Tuhan berbicara sampai hari ini. Ya. Ketika dia tidak percaya bahwa Tuhan bisa berbicara atau Tuhan masih berbicara, maka dia nggak mungkin bisa dengar suara Tuhan. Setuju dengan saya ya? Oh, dia nggak percaya kok, mana bisa? Ya, mereka terlalu mempercayai kebohongan ini. Tuhan itu nggak mungkin berbicara kepada kita. Kebohongannya itu. Lalu kebohongan selanjutnya apa? Kebohongan selanjutnya, sulit dengar suara Tuhan. Nggak semua bisa. Hanya orang-orang tertentu saja. No. Lebay ya saya. Saya mau kasih tahu bahwa setiap anak Tuhan bisa dengar suara Tuhan. Kamu bisa dengar suara Tuhan. Saya serius. Saya serius banget ya. Nah, ya udahlah, mungkin kamu nggak percaya sama saya. Saya bukain ayat aja ya, biar ini menjawab keraguan-keraguan kamu. Yohanes 10:27, domba-dombaku, kata Tuhan, karena K-nya huruf besar, mendengar suaraku. Ku-nya huruf besar. Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ya, domba-dombaku mendengar suaraku. Kita ini punya gembala, yaitu Kristus, yaitu Tuhan. Dan dikatakan domba-domba ini mendengar suara gembalanya. Kamu dombanya? Kalau kamu dombanya, kamu bisa mendengar suara Tuhan. Ya, kita ini bisa mendengar suara gembala kita. Bisa. Mendengar suara Tuhan itu tidak aneh. Yang aneh apa? Yang aneh, kita tidak bisa mendengar suara gembala kita. Itu yang aneh. Kita menyebut Tuhan itu Bapa kita. Yang aneh adalah anak gak bisa dengar suara bapaknya. Itu aneh, men. Setuju gak dengan saya? Yang gak aneh lah kalau anak bisa dengar suara bapaknya. Kamu pertama-tama harus pegang ini, percaya ini, bahwa kamu bisa dengar suara Tuhan. Ya. Dan saya percaya banget-bangetan. Habis ini nonton video ini kamu bisa praktekkan dan kamu bisa dengar suara Tuhan. Guys, dengar suara Tuhan itu tidak sesulit yang kamu kira sebelumnya. Serius. Tidak rumit, tidak sulit. Kamu pasti bisa. Ya. Kita kenapa sih perlu dengar suara Tuhan? Apa pentingnya? Ngapain sih dengar suara Tuhan? Ini saya mau kasih tahu. Suara Tuhan itu suara Allah. Suara apa berarti? Suara berkat, betul ya? Suara kebenaran. Suaranya berarti sangat berharga. Nah, suara Tuhan, men. Lalu apa? Suaranya yang terbaik. Ya, suaranya itu mulia, kudus. Ya, suara adalah jawaban buat kehidupan kita. Benar gak sih? Suara yang berkuasa. Apalagi? Sebutin yang suara Tuhan. Ya, suara Tuhan itu seperti itu. Kita butuh suara Tuhan, men. Contoh gini. Kamu yang sedang lulus kuliah,
Kamu yang sedang lulus SMA, kamu bingung mau kuliah apa, kuliah di mana, ambil jurusan apa, bingung kan? Kamu perlu tanya Tuhan dan dengar Tuhan jawab apa, lalu kamu hidupi. Jangan sampai kamu salah kuliah, betul ya? Beberapa orang kan salah kuliah, setengah jalan yang merasa nggak cocok dia keluar lagi, habisin waktu, habisin duit, habisin tenaga, betul? Kalau udah lulus bingung, gak jelas karena bukan panggilannya dan lain sebagainya, bingung. Makanya butuh suara Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Lalu kamu yang sedang didekati oleh lawan jenis dan umurmu sudah cukup untuk menikah, beberapa orang deketin kamu, yang mana Tuhan jodohku ini, yang dari engkau itu yang mana, bingung. Makanya kita doa sama Tuhan, tanya dan kita dengerin. Tuhan mau yang mana? Ketika kamu dengar suara Tuhan, maka kamu menikah dengan orang itu, maka dia adalah yang terbaik. Amin. Jangan salah menikah. Saya berani bilang, ya, kamu percaya apa nggak percaya, sealilah sama saya atau enggak, jodoh itu di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Serius. Ya, kita bisa pilih karena kita punya free will. Dan itu yang berbahaya. Kalau kamu salah pilih jodoh, bukan tulang rusuk kamu, bayangkan kamu harus hidup sama dia seumur hidup sampai maut memisahkan. Kan repot. Makanya kita perlu dengar suara Tuhan. Suara Tuhan buat penting apa lagi sih? Kamu mau mulai bisnis, bingung kerja apa ya? Mau usaha kuliner, mau usaha noko kain, alat tulis, atau apa, bingung. Banyak orang salah memulai usaha, salah pilih bidang, gagal, buang-buang uang, buang-buang modal, buang-buang waktu dan tenaga. Betul? Kita perlu tanya Tuhan, Tuhan, aku kerja apa? Aku bisnis apa? Aku ambil franchise apa? Aku mulainya dari mana? Lalu dengerin. Dan ketika kamu dengar suara Tuhan, itu adalah tuntunan ilahi. Itu adalah suara berkat. Itu adalah suara yang menjadi petunjuk kebenaran buat kita. Terbaik. Makanya kita perlu peka, teman-teman. Amin, 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 amin. Awas kalau nggak amin. Ya, lalu kamu yang pengen mulai pelayanan apa? Pelayanan di mana? Dengan siapa? Kamu perlu doa, tanya Tuhan, lalu dengar Tuhan bicara apa. Tuhan bisa berbicara dan Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Kak, di Alkitab kayaknya banyak, di perjanjian lama Kak Tuhan berbicaranya kepada nabi-nabi. Tapi perjanjian baru jarang Tuhan berbicara, atau Roh Kudus berbicara. Itu awalnya saya mikir gitu, teman-teman. Kayaknya di perjanjian baru jarang banget Roh Kudus berbicara, Tuhan berbicara, jarang banget. Tapi saya menemukan ternyata banyak. Dan saya mau bagi sama kamu hari ini. Kamu siap? Ambil Bible-mu, ambil catatan bila perlu. Ya. Nah, contoh nih. Saya ambil beberapa, tapi saya nggak baca semua. Saya singkat-singkat karena waktu ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 29. 8 ayat 29 berkata, lalu kata roh, R-nya huruf besar. Lalu kata roh. Roh Kudus ini. Oh, Roh Kudus berkata loh. Lagi. Kisah Para Rasul 10 ayat 19. Berkatalah roh, R-nya huruf besar lagi. Oh, ternyata Roh Kudus berbicara. Oh, dia bisa berbicara toh. Lanjut lagi, Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Berkatalah Roh Kudus. Oh my God, Roh Kudus sekali lagi bisa berbicara. Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat yang keempat. Disuruh Roh Kudus. Gimana nyuruhnya? Pasti Roh Kudus berkata-kata. Pasti Roh Kudus berbicara. Betul ya? Ada lagi ayat di Alkitab yang Roh Tuhan melarang. Artinya menahan. Itu dengan perkataan. Ya, Roh Kudus membisikkan, ada itu. Jadi Roh Kudus bisa berbisik, bisa berkata-kata.
Nah, yang saya mau ajarkan ini teman-teman bukan suara Tuhan yang audible ya. Audible itu apa sih Kak? Audible itu yang terdengar telinga jasmani, bukan. Ya, itu jarang terjadi. Saya nggak ngajarin itu hari ini, tapi ngajarin suara yang ada di hati kita. Ya, saya tidak pernah sama sekali mendengar suara Tuhan secara audible telinga jasmani, nggak pernah. Tapi saya sering banget sih enggak, Tuhan berbicara di hati saya. Dan saya, puji Tuhan lah ya, mulai bisa membedakan ini suara Tuhan, suara diri sendiri, atau suara setan. Dan saya mau ajarkan kepada kamu, supaya kamu juga bisa membedakan ini suara Tuhan kah? Ini suara diri sendiri kah? Ini suara setan kah? Nah, teman-teman, bagaimana sih bisa mendengar suara Tuhan? Ya. Saya ini bukan orang yang ngeroh banget. Ya, dikit-dikit Tuhan bicara, dikit-dikit saya dapat pernyataan Tuhan. No. Dikit-dikit saya dapat penglihatan, enggak. Tapi beberapa kali memang Tuhan berbicara kepada saya. Nanti saya akan saksikan. Beberapa kali Tuhan memberikan pernyataan kepada saya melalui Roh Kudus di hati saya, dan saya tahu ini Tuhan, ini bukan. Ini Tuhan, ini bukan, ini Tuhan, ini bukan. Ya. Nah, bagaimana bisa dengar? 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Ini kuncinya. Tetapi manusia duniawi, ya, daging ini tidak menerima apa yang berasal dari Roh Kudus. Dikatakan sini bukan manusia duniawi menerima dari Roh Kudus, tapi saya lanjutin dulu ya, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, perhatikan ini. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Nah, dikatakan manusia duniawi tidak bisa menerima yang dari Allah, tetapi manusia rohani. Nah, dengerin baik-baik. Ternyata yang menerima sesuatu dari Allah bukan manusia duniawi, tapi manusia rohani. Manusia roh. Nah, siapa manusia rohani ini? Siapa? Ada yang tahu? Siapa ayo? Diri kita terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Betul? Kalau saya sebut manusia rohani yang mana? Yang rohnya, Pak. Iya bro, rohnya bro. Jadi gini. Logikanya. Tuhan tolong semoga saya bisa menjelaskan dengan baik. Allah kita ini pribadi yang bentuknya roh. Betul ya? Wujudnya roh. Ya, kalau dia berbicara kepada manusia, dari 3 bagian manusia ini, tubuh, jiwa, roh, yang nangkep suaranya roh Allah itu siapa? Roh kita. Betul ya? Satu frekuensi gitu loh kira-kira. Satu server bahasa sekarang. Jadi, kita hari ini belajar teman-teman, kalau Tuhan berbicara melalui rohnya, ya, yang penerimanya adalah roh kita. Jadi, kita harus perhatikan roh kita. Bersih nggak roh kita? Mampu menerima nggak? Sehat nggak dia? Kuat nggak? Nah, ternyata teman-teman, saya pelajari roh manusia kita ini bisa lemah. Saya serius. Nah, bayangkan kalau roh kita sedang lemah, Tuhan bicara, bisa dengar nggak? Nggak bisa. Dan saya akan bacakan ayat, ya. Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ini bicara Yohanes Pembaptis. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, dikatakan makin kuat rohnya. Kalau roh bisa makin kuat, artinya roh juga bisa makin lemah. Nah, teman-teman, jadi kita hari ini belajar bahwa kita perlu menguatkan roh kita, sehat, bugar roh kita. Ketika Tuhan berbicara, kita bisa menerima dengan baik.
Kalau roh ini redup, roh ini lemah, ketika Tuhan berbicara, ngomong apa gue Tuhan? Aku nggak ngerti Tuhan. Karena apa? Karena ini nggak beres. Oleh sebab itu hari ini kita disadarkan, kita diingatkan, kita perlu ya menguatkan roh kita. Katakan amin. Nah, gimana membangun roh kita supaya kuat? Ya, kamu tahu lah ya. Ini rahasia umum, rahasia klasik yang udah orang banyak tahu. Apa? Kasih makan rohmu dengan apa? Firman Tuhan. Gak bisa ditawar bro. Gak bisa ditawar sis. Kamu harus baca firman Tuhan. Supaya kamu ngasih makan roh kamu. Ya. Lalu kamu pun harus connect dengan Tuhan. Dalam doa-doa dan penyembahan kamu. Sering-sering doa, sering-sering nyembah Tuhan. Itu membuat rohmu kuat. Kok bisa kak nih? Coba perhatikan tangan saya. Ketika kamu doa nyembah Tuhan, ya, lalu ini Tuhan ya, kamu connect sama Tuhan, itu ada setrum, seperti setrum yang mengalir, impartasi gitu, dari Tuhan turun ke kamu. Ya, apa? Sesuatu yang dialirkan Tuhan, itu kasih makan roh kamu. Sehingga orang yang suka nyembah Tuhan, suka baca Alkitab, itu rohnya dipastikan bisa kuat. Ya, lalu suka-sukalah mendengar-dengar firman Tuhan, khotbah-khotbah. Suka-sukalah baca-baca buku-buku rohani yang membangun iman, membangun kerohanian. Lalu suka-sukalah mendengarkan puji-pujian yang ayat-ayat dari firman Tuhan, lagu-lagu yang diciptakan ya. Ketika itu kamu lakukan, maka rohmu akan kuat dan kamu akan mudah mendengar suara Tuhan. Dan selanjutnya teman-teman, bahwa kita perlu tahu ciri-ciri suara Tuhan yang mana. Ya, lalu kita juga perlu tahu kira-kira ciri suara yang lain bagaimana. Suara apa? Suara diri sendiri, juga ada suara setan. Sadarkah kita setiap hari kita mendengar 3 suara ini? Tuhan, diri sendiri, dan setan. Kita harus bisa membedakan, kita harus tahu ciri-cirinya. Secara cepat saja. Ciri-ciri suara Tuhan adalah apa? 1, mengandung damai sejahtera. Walaupun keadaanmu sulit, tetapi suara Tuhan itu menerobos seperti ada damai. Gak ada ketakutan, gak ada kekhawatiran yang berarti. Ini contoh nih. Ingat gak kisah Daud ketika dia sedang di puncak-puncak kejayaannya, dia merasa hebat, dia perang gak pernah kalah, ya, dia makmur, dia di pucuk hidup yang luar biasa. Lalu dia merasa sombong. Lalu dia pengen menghitung, berapa sih tentaraku, kok aku hebat banget gitu kira-kira. Dan ketika dia mau hitung itu, dengar saya baik-baik, hati Daud itu sebenarnya berdebar-debar. Dia tidak damai sejahtera. Itu warning dari Tuhan. Jangan jangan kamu hitung, kamu sombong. Tapi Daud sombong, kukuh. Hitung, saya mau tahu kehebatan tentaraku. Bukan itu karena Tuhan bukan karena kehebatan tentaramu dan kamu. Enggak, hitung pokoknya. Ketika dihitung, dia tahu jumlahnya. Ternyata Daud dinilai berdosa di hadapan Tuhan. Dan Daud kena hukuman yang luar biasa. Damai sejahtera, itu ciri-ciri suara Tuhan yang paling kuat. Yang kedua, selanjutnya ciri-cirinya adalah dia selalu selaras dengan firman Tuhan. Ya, selalu tidak bertentangan. Dia selaras dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu kan perkataannya Allah. Lalu suara Tuhan juga perkataan Allah. Sumber yang sama harusnya selaras dong. Gak mungkin ya suara Tuhan itu berbanding terbalik atau kontra dengan apa yang tertulis di Alkitab kita. Gak mungkin bos. Yes. Ya. Nah, selanjutnya
Suara Tuhan itu cirinya selalu arahnya mempermuliakan nama Tuhan. Ya, untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan namanya, untuk keuntungannya Tuhan. Ya. Lalu tidak untuk memuaskan nafsu kedagingan kita. Gak mungkin suara Tuhan untuk memuaskan nafsu kedagingan kita. Itu pasti bukan dari Tuhan. Lalu suara Tuhan adalah mencerahkan, memerdekakan, datang sebagai jawaban. Tapi ini bukan hasil perenungan kita. Ini tiba-tiba datang dan sebagai jawaban yang luar biasa. Jadi bukan kamu ada masalah lalu kamu mikir-mikir solusinya apa, lalu kamu dapat solusi dan itu suara Tuhan. Bukan, itu suara diri kamu sendiri, hasil olah pikir. Tapi suara Tuhan tanpa mikir, tiba-tiba itu datang sebagai jawaban. Wow. Nah, itu kira-kira garis besar ciri-ciri suara Tuhan. Nah, kalau ciri-ciri suara setan atau suara diri kita itu gini, hampir kebalikan. Contoh, kalau tadi suara Tuhan adalah damai sejahtera, kalau suara setan bukan damai sejahtera, tapi sebaliknya, dia suaranya mendakwa, menyalah-nyalahkan, kamu gak layak, kamu berdosa, gak usah doa, gak layak. Sering kamu dengar itu? Bos, itu suara setan, bos, untuk membuat kamu jauh dari Tuhan. Ya, selanjutnya, gak mungkin melawan firman Tuhan. Kalau melawan dipastikan itu suara setan. Ya, lalu kamu bisa cek kemuliaannya arahnya ke siapa nih? Kalau kemuliaannya arahnya untuk kesombongan kamu, keegoisan kamu, nama baik kamu, hai, itu suara diri kamu sendiri. Ya, kalau suara itu untuk memuaskan kedagingan kamu, bos, itu suara kedagingan kamu, itu suara diri kamu sendiri, bukan suara Tuhan, bos. Ya. Oke, nanti kita akan tes. Saya kasih tes. Tapi nilainya kamu tahu sendiri lah ya. Supaya kamu bisa belajar nih bagaimana mendengar suara Tuhan. Ya. Nah, coba tes ya. Siap tes? Yang lulus masuk surga. Oh enggak. Enggak ada hubungannya. Gini teman-teman. Coba dites. Ketika kamu dalam situasi kondisi tertentu yang terjepit dan lain sebagainya, lalu kamu pengen bohong, ada suara di hati kamu, bohong dikit-dikit untuk kebaikan, gak apa-apa. Itu suara siapa? Bohong dikit-dikit untuk kebaikan, itu gak apa-apa. Suara siapa? Alkitab tidak pernah mengajarkan bohongan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat katanya. Jadi itu dipastikan suara, ya Anda benar, suara setan, karena bertentangan dengan firman Tuhan. Oke, tes kedua. Kalau dalam situasi kamu sedang nongkrong dengan teman-teman, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dalam conversation, percakapan itu, kamu seperti disudutkan dan direndahkan gitu. Ya. Lalu ada suara menggema. Jangan diam aja. Kasih tahu apa kehebatan-kehebatan kamu. Guys, itu suara siapa? Jangan diam aja. Kasih tahu kehebatan-kehebatan yang pernah kamu lakukan. Suara siapa? Yes, itu suara diri kamu sendiri, bukan suara Tuhan. Karena pengen mempermuliakan, mempertahankan ego diri sendiri. Tes terakhir, ketika kamu sedang disakiti orang lain dengan perkataannya, entah sengaja entah nggak sengaja, kamu pengen balas, lalu tiba-tiba di hati kamu muncul ayat, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itu suara siapa? Itu bukan suara kamu, itu bukan suara setan,
itu suara Tuhan. Karena itu ada di Alkitab. Karena itu ada di firman Tuhan. Itu selaras dengan firman Tuhan. Itu perkataan Yesus sendiri. Guys, ternyata tidak sulit ya mendengar suara Tuhan. Halo? Yes, abis ini kamu praktek. Jangan takut salah ya teman-teman. Ya. Ingat nggak anak kecil ketika belajar jalan dia jatuh nggak? Jatuh. Kadang dia berdarah, betul? Jatuhnya sekali? No, berulang-ulang. Kalau kamu nanti dengar suara Tuhan gini, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar. Nah, nanti lama-lama kamu akan bisa. Jujur saya ngaku, saya pernah salah dengan suara Tuhan. Salah, ngaco. Ya, tapi semenjak kesalahan itu ternyata malah mendewasakan saya. Oh, waktu itu saya salah karena ini. Gak apa-apa salah itu. Ya, gak apa-apa salah. Belajar. Saya percaya kalau kamu mau belajar, mau terbuka menerima suara Tuhan, kamu bisa dengan suara Tuhan. Ya, kamu bisa. Ingat ya, bener ya, ternyata apa yang saya paparkan ini ternyata gak sulit loh dengar suara Tuhan. Nggak ruwet, nggak mungkin nggak kan, bisa kan, betul ya, karena suara Tuhan kadang-kadang ada di hati ini teman-teman. Ya, suara Tuhan pun bisa berbicara melalui media-media yang lain. Contoh, kamu yang masih muda bisa berbicara lewat orang tua kamu. Halo, mungkin kamu nggak suka, tapi Tuhan pakai orang tua kamu untuk berbicara sama kamu. Tuhan juga bisa pakai hai istri-istri, suami kamu Tuhan pakai untuk berbicara kepada kamu. Suami-suami, Tuhan juga pakai istrimu untuk berbicara kepada kamu. Ya, kadang-kadang Tuhan juga berbicara lewat khotbah pendeta, ya, lewat sahabat kita yang menegur dengan jujur, ya, lewat ketua komsel kita, ya, negur dengan mungkin keras, ya, dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan bisa menegur melalui radio, televisi, media sosial, dan lain-lain. Tapi hari ini kita sudah belajar bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana ciri-ciri suara Tuhan. Amin. Coba saya cek ya, materi saya masih banyak atau sudah habis. Ya, sebentar, sabar ya bos. Oke, lanjut. Oh ya, saya mau cerita tentang Smith Wigglesworth ya. Smith Wigglesworth adalah hamba Tuhan yang pernah hidup di masa yang lampau ya. Dia keren banget dipakai Tuhan. Dia membangkitkan 14 orang mati dalam pelayanannya. Edannya positif maksudnya. Termasuk istrinya dibangkitkan dari kematian. Bahkan teman saya punya referensi buku, dia bilang di buku yang saya baca minimal ada 25 orang mati yang dibangkitkan Smith dalam pelayanannya. Wow. Kalau Smith mimpin ibadah teman-teman, dari awal ibadah sampai akhir diberikan full kepada Smith. Gak ada WL-nya, gak ada siapa-siapa di panggung, cuman Smith mimpin dari awal sampai akhir. Dan dia dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi katanya jemaat itu gak tahu ini abis ini mau ngapain gak ada. Dipimpin murni oleh Roh Kudus yang di dalam Smith. Ya. Lalu saya pengen cerita apa? Smith itu orangnya peka banget dengar suara Tuhan, luar biasa peka. Ya. Satu kali dia di ibadah, di depan dia ada 2 orang bisu yang sama-sama bisu, ya. Tapi yang hebat, dia bisa bedain, dia bisa peka ini sebabnya apa, dan itu berbeda ternyata. Kalau saya lihat, mungkin kita lihat nih, oh sama kok, tapi dia punya kepekaan yang luar biasa. Apa? Yang di sini dilihat, oh ya, coba lihat lidahmu, lidahnya diulurkan, ditarik sama dia, retek, terurai. Ternyata lidahnya kaku teman-teman, dan ketika ditarik itu jadi lemas dan dia bisa berbicara sembuh. Dan sebelah sini dikatakan, oh ada roh bisunya.
Lalu dia hardik, dalam nama Yesus roh bisu keluar. Ternyata keluar dan dia bisa berbicara. Oh my God, Smith bisa membedakan ini sebabnya apa, ini sebabnya apa. Dia bisa dengar suara Tuhan dengan jelas, dengan peka luar biasa. Nah, suatu hari Smith itu tiba-tiba terburu-buru. Dia panggil teman yang punya mobil, guys, ayo sini, anterin saya ke taman, cepet. Cepet ngebut gitu. Sampai di parkiran taman, dia bilang, tunggu sini. Temannya suruh nunggu, dia turun ke taman, dia duduk tenang. Beberapa saat, ternyata ada seorang pemuda yang Smith tidak kenal loh. Lalu duduk di sebelah Smith, mereka ngobrol sebentar, lalu pemuda itu tiba-tiba sujud di kaki Smith. Dia bertobat, dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Ternyata Smith dikasih tahu Tuhan, dia harus ke taman bertemu dengan seorang pemuda yang mau bunuh diri, yang putus asa, untuk diinjili, dikuatkan, diselamatkan. Lalu setelah selesai, gak lama Smith kembali ke mobil. Yuk, tugas saya udah selesai, kita pulang. Oh my God, dia seperti dapat telepon dari surga. Tolong bos Smith, kamu ke taman, sembuhkan, pulihkan, tobatkan, peka. Nah, kenapa Smith bisa peka seperti ini luar biasa? Saya mau kasih tahu bocorannya. Saya punya bukunya Smith ya. Kamu bisa lihat video saya juga tentang mujizat-mujizat Smith. Ada 2 video yang saya buat tentang Smith, dan saya mau lanjutkan ini ya. Ternyata saya dapati Smith itu yang pertama ya, selalu dia bawa firman Tuhan atau Alkitab di sakunya. Kemanapun dia pergi, dia bilang, saya nggak lengkap kalau saya nggak bawa Alkitab di pakaian saya. Dan ketika waktu senggang, ada waktu sedikit, dia baca Alkitab. Dia kasih makan rohnya, guys. Setiap ada kesempatan, di bus kah, di jalan santai kah, dia baca firman Tuhan. Dia baca firman Tuhan, dia baca firman Tuhan, dia baca Alkitabnya. Kasih makan rohnya, kasih makan rohnya. Ya. Lalu dia bilang gini, gak pernah lebih dari 30 menit saya gak berdoa sama Tuhan. Wow. Dia selalu connect ke surga, men. Dia lagi nganggur, dia doa dalam hati, dia connect ke surga. Ya. Dia nyetrum terus sama Tuhan, nge-charge terus sama Tuhan. Ya. Lalu dia sering doa semalam-malaman, teman-teman. Kalau di buku yang saya punya tentang Smith ya. Lalu juga dia setiap hari melakukan perjamuan kudus. Pastinya ada penyembahan, ada perenungan firman Tuhan tentang perjamuan kudus ya. Jadi benar-benar setiap hari dia bombardir rohnya ya dengan hal-hal rohani supaya rohnya kuat. Ya kan? Lalu dia melarang, tidak mengizinkan hal-hal duniawi masuk ke dalam rumahnya loh. Koran dia nggak izinkan, majalah dunia dia nggak mau masukin ke rumahnya. Dilarang, dia tidak izinkan. Ya, dia benar-benar menjaga hidupnya dengan hal-hal rohani. Maka nggak heran ya, rohnya kayak obor berkobar-kobar. Ya, dia punya kuasa yang hebat, dia peka suara Tuhan karena rohnya hidup berkobar-kobar. Dan apalagi teman-teman? Dan orang yang pergi ke rumahnya, dia bercerita, wow, di rumahnya hadirat Tuhan kental banget. Hadirat Tuhan pekat sekali. Ya maklum, hal duniawi gak diizinkan masuk. Ya, dia bilang seperti ada dalam hadirat Tuhan, seperti ada dalam suasana surga itu di rumahnya itu. Dia kalau baca koran gak pernah, tapi dia hanya baca judul korannya aja, yang judul besarnya itu lah teman-teman. Oh, ada berita besar ini, ya udah. Dia nggak mau memasukkan hal-hal di pikirannya. Waspada ya teman-teman. Saya juga harus waspada hari-hari ini, betul nggak sih? Kita ini dibombardir dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal yang dipertunjukkan di handphone kita, Instagram, ya kan? Keangkuhan hidup, ya kan, lagi viral apa, ya, hal-hal berbau-bau porno, hal-hal yang
Tahu gak sih podcast yang bahas tentang porno lucu-lucu yang mesum-mesum gitu, viral banget. Itu ngeri banget kan. Kita nih kalau nggak jaga-jaga, kita nih terkena loh, terdampak loh. Itu bahaya. Ya, coba kita scroll apa yang kita lihat? Ayo jujur. Banyak hal rohaninya apa banyak hal duniawinya, jujur. Jangan sampai hari ini diingetin. Kamu nggak kebetulan nonton video ini. Ya, hari ini kita diingetin. Ayo, kuduskan dirimu. Jauhkan dari hal duniawi, keangkuhan hidup, keinginan mata, kata firman Tuhan. Jagai dirimu seperti Smith. Ya. Supaya di sini tetap ada kobaran roh yang menyala. Jangan sampai redup, jangan sampai spiritmu padam. Kamu gak bisa dengar suara Tuhan, kamu bisa tuli secara spiritual. Telinga rohanimu buntu, bahaya itu teman-teman. Ya, ayo tinggalkan hal duniawi. Ayo kamu kalau scroll media sosial, pilih selektif. Ya, kurangi hal duniawi. Kamu punya handphone, kalau nggak ada Alkitabnya, buang aja. Ya, bisa nggak kalau ada waktu kayak Smith tuh, baca Alkitab. Kamu kasih makan rohmu supaya on fire. Amin. Nah, teman-teman, ada kesaksian kemarin barusan ini saya dengar kesaksian ini simple, tapi saya percaya menyambung dengan apa yang kita bahas hari ini. Ya, ada seorang jemaat anak Tuhan Kristen dari kota Palu. Dia terdampak pandemi, dia pokoknya nggak bisa kerja lah, nggak ada pemasukan. Lalu dia doa sama Tuhan, aku kerja apa ya? Lalu dia seperti mendapat suara Roh Kudus. Ada perkataan Tuhan berkata, kamu jual gula, nak. Lalu ada orang bilang, Tuhan, kamu jualan apa? Gula. Pokoknya saya mau jualan gula. Ini dari Tuhan. Pokoknya saya mau jualan gula. Pokoknya gula. Lalu dikasih modal, akhirnya jualan dari 2 kilo, 3 kilo. Apa yang terjadi tahu gak? Dalam waktu singkat ini berkembang luar biasa. Dia bukan jual gula kecil-kecil, tapi sekarang karungan besar. Dan usaha ini diberkati Tuhan luar biasa. Bukan hanya gula yang dijual. Awalnya jalan pertamanya adalah gula, tapi selanjutnya dijual yang lain banyak, luar biasa. Berkembang diberkati Tuhan. Dengar baik. Suara Tuhan adalah suara berkat. Suara Tuhan kita perlu dengar. Itu adalah suara sebagai jawaban. Suara Tuhan adalah suara kebenaran. Suara yang terbaik bagi kita. Kita perlu dengar suara Tuhan. Amin. Dan bayangkan kalau dia nggak pernah dengar suara Tuhan, jualan gula, dia cuma jualan garam. Sukses nggak? Enggak lah ya. Ya, makanya kita perlu dengar suara Tuhan. Amin teman-teman, amin ya. Ya, semoga kesaksian singkat ini bisa memberkati kita semua. Ya, amin. Saya coba cek apakah materinya masih ada. Ya. Oke, saya mau bacakan satu ayat. Yeremia 42 ayat yang ke-6 dalam terjemahan ITB dikatakan, supaya keadaan kami baik oleh karena kami mendengar suara Tuhan Allah kita. Yes. Supaya keadaan kami baik oleh karena kami mendengar suara Tuhan Allah kita. Ketika kita mendengar suara Tuhan, maka dampaknya keadaan kita akan menjadi keadaan yang baik. Katakan amin. Saya berharap selesai video ini kamu bisa mendengar suara Tuhan. Yuk, saya mau berdoa buat kamu supaya kamu bisa mendengar suara Tuhan. Bapa, hamba berdoa khusus buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Aku mau berdoa buat telinga rohani mereka. Dalam nama Yesus Engkau jamah Tuhan, supaya terbuka. Mereka boleh bisa mendengar suara Tuhan. Mereka boleh mendengar suara Tuhan. Mereka peka akan suara Tuhan dalam nama Yesus. Berikan mereka Tuhan kepekaan daripada Tuhan supaya mendengar suara. Berbicaralah lebih banyak Tuhan kepada mereka. Buat mereka memiliki pengalaman mendengar suara-Mu secara pribadi. Dan mereka boleh menyaksikannya, mengajak orang-orang lain untuk juga bisa bergaul dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Berkati mereka, berkati kerohanian mereka.
Dalam nama Yesus, hamba berdoa mereka bisa dengar suara Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka terbuka telinga rohaninya. Dalam nama Yesus. Dan mereka diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk menguatkan, membangun roh mereka, bertanggung jawab atas roh mereka, supaya mereka bisa peka, on fire, dan dengar suara Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Like dong, like. Boleh nggak like? Komen lah, komen. Kasih tahu pengalaman kamu. Mungkin kamu bertanya, nanti siapa tahu saya bisa jawab. Lalu bagikan video ini, ya, supaya orang lain juga bisa mendengar suara Tuhan. Guys, terakhir saya pengen ke depan dengar kesaksian-kesaksian kamu kalau kamu sudah bisa mendengar suara Tuhan. Ya, amin. Perlu disimpulin nggak? Ini udah 40 menit. Perlu disimpulin nggak? Hah? Yang udah capek nonton boleh di skip, tapi saya mau simpulin sebentar saja. Simpulan ya. Cara mudah dengar suara Tuhan ini, yang pertama, jangan percaya kebohongan. Kebohongan bahwa Tuhan tidak berbicara. Mendengar suara Tuhan tidak mungkin. Hanya orang-orang tertentu. Itu kebohongan. Abaikan itu semua. Kalau kamu percaya kebohongan itu, selamanya kamu tidak bisa dengar suara Tuhan. Amin. Nah, suara Tuhan itu suara berkat, suara jawaban, suara terbaik, suara kudus dan mulia. Kita perlu dengar suara Tuhan. Ya, kamu mau kuliah apa? Ya, kamu mau milih jodoh siapa? A atau si B? Lalu kamu kerja apa? Bisnis apa? Pelayanan apa? Melakukan apapun, tanya Tuhan dan dengar dia bicara. Ketika dia menjawab, itu adalah jawaban terbaik yang membuka jalan, membuat kamu sukses, membuat kamu diberkati dan lain sebagainya. Ya, ingat Alkitab berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Kamu dombanya enggak? Dombanya kan? Kamu pasti bisa dengar. Dan Tuhan bicara kok sama kamu. Ya, lanjut di Kisah Para Rasul yang saya bacakan tadi, ternyata Roh Kudus masih berbicara. Roh Kudus berkata, Roh Kudus berkata, Roh Kudus mengizinkan, Roh Kudus melarang, ya, Roh Kudus disuruh, Roh Kudus dan lain sebagainya. Roh Kudus masih berbicara. Nah, bagaimana bisa mendengar? Kamu harus memberi makan roh kamu, membangun roh kamu, karena Allah Roh. Ketika dia berbicara kepada roh kita atau melalui roh kita. Jadi roh kita ini harus kuat, bersih dan sehat, bugar. Ketika Tuhan berbicara, kita dengan mudah, oh ini Tuhan yang ngomong. Tapi ingat, harus hati-hati. Ya, karena apa? Harus membedakan ciri-ciri suara Tuhan dari suara diri kita sendiri dan suara setan. Ya, ada damai sejahtera tadi, ya. Ada apa? Selaras dengan firman Tuhan, ya kan? Arahnya mempermuliakan Tuhan untuk keuntungan Tuhan, tidak memuaskan daging. Ya. Mencerahkan, memberikan jawaban dan memerdekakan. Itu suara Tuhan. Kalau suara setan atau diri sendiri kebalikannya. Ya, mempermalukan nama Tuhan, melanggar firman, itu suara setan. Kalau untuk kemuliaan diri sendiri, ego diri sendiri, itu suara diri sendiri, keangkuhan sendiri. Amin. Nah, ya, hati-hati dengan bombardir duniawi, kedagingan, keangkuhan hidup, keinginan mata, hal-hal pornografi. Hindari. Kurangi. Perbanyak asupan rohani. Khotbah kamu dengerin, belajar Alkitab kamu dengerin, dengar lagu puji-pujian yang dari firman Tuhan kamu dengerin. Ya, doa nyembah diperbanyak. Ya, baca Alkitab itu wajib. Punyalah cita-cita, katam Alkitab, tamat Alkitabmu. Ya, salah satu cita-cita hidup orang Kristen, woi, baca Alkitab tuntas. Minimal 1 kali lah kamu tamat Alkitabmu. Katakan amin. Ya, jangan takut salah. Salah itu biasa, ya. Kadang-kadang salah mendengar suara Tuhan. Gak apa-apa. Namanya anak kecil, kalau mau belajar jalan kadang jatuh, kadang berdarah. Jatuhnya bukan sekali, tapi ketika dia belajar terus, dia bisa jalan. Kita mungkin salah dengan suara Tuhan. Tadi benar salah, benar salah, benar salah, benar salah sekali. Terus nanti kamu bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Amin.
Ya, saya pikir itu supaya ini bisa menjadi berkat buat kamu. Tuhan Yesus berkati.